wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik mahasiswa semuanya, alhamdulillah ruangannya sejuk ya. Kemarin saya dengar ruangannya panas. Saya tadi sudah mikir mau bawa anduk kecil karena mendengar ada AC-nya masih panas gitu ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang termofisika dan termoregulasi badan yang materi hari ini merupakan materi yang cukup menarik bagi kita ya, khususnya bagi orang-orang yang berpikir ya. Bagi yang tidak berpikir ya biasa aja ya. Kalau kita bicara tentang termoregulasi badan, ini selalu terkait bagaimana termofisika itu. Kalau termofisika itu kita bicarakan, maka kita tak pernah ketinggalan bicara tentang energi. Ya, energi. Jadi energi yang ada pada kita itu, ini kata orang ahli-ahli fisika, saya bukan ahli fisika. Jadi beliau mengatakan energi itu hanya ada 4 jenis katanya. Dan kita itu secara struktur tubuh kita ya, manusia itu selalu saya sebutkan bahwa kita terdiri dari 3 komponen. Yang komponen pertama adalah jasad jasmani kita yang terdiri atas energi ya, kumpulan energi. Yang kedua adalah jasmani ini di dalamnya ada rohani yang namanya jiwa. Dan jiwa ini sebetulnya adalah software, bahasa kerennya ya, software. Ibarat komputer ada desktopnya, ada monitornya dan sebagainya. Itu jasad jasmaninya. Softwarenya adalah Windows-nya, jiwanya. Ada manfaat dan tidak itu kalau ada softwarenya. Hardware itu hanya kelongsongan. Itu namanya kelongsongan itu. Kalau dalam bahasa HP namanya apa? Casing hardware. Setrumnya adalah nyawa. Sekarang kita akan bicara tentang jasmani. Jasmani yang ada ini tidak lain adalah bagian dari energi. Ya, bagian dari energi. Maka coba kita renungkan bersama bahwa ketika bicara hal ini, kita harus bicara tentang energi ini. What is the meaning of energy? Apa kira-kira energi itu? Apa? Ada yang masih ingat waktu SMA, waktu SMP? Ada nggak? Apa itu energi? Kalau energen mungkin tiap hari ada yang makan, minum energen. Ya. Tapi energi itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya energi pakai Y gitu ya. Itu hanya sinonim, namanya sama. Tapi what is meaning? Apa itu artinya? Pengertian, pemaknaan, definisinya itu apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Ada yang sudah lupa? Semua. Ya. Energi itu dari dulu hingga saat ini sama pengertiannya. Artinya tidak pernah ada sebuah perubahan definisi, pemahaman yang ada. Yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, sepele loh, definisinya sepele sekali. Kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kemampuan untuk melakukan usaha ini adalah energi kita. Beda dengan power. Power itu kekuatan. Kekuatan itu kemampuan untuk melakukan sesuatu akibat ada energi. Jadi adanya energi, nanti muncul ada kemampuan dalam hal melaksanakan atau melakukan sesuatu, didukung berapa besar energi yang ada, didukung dengan berapa besar gaya yang diberikan.
Ya, itu kalau kita bicara tentang persoalan yang berhubungan dengan gerak nantinya. Nah, jadi ini sebuah energi ini sebagai dasar. Maka kemampuan untuk melakukan usaha itu salah satunya kemampuan ini diantaranya tidak hanya fisik, ya, berupa ngen kita, ngen itu apa? Pikiran kita. Itu juga merupakan energi. Kita tak punya semangat, nggak punya energi berarti, ya. Tidak ada punya kemampuan untuk melakukan gaya. Gaya itu ada dua, gaya tarik dan gaya dorong. Gaya tarik ini gini. Nah, ini namanya gaya tarik. Artinya sebuah gaya yang ada itu mendekat ke sumber tarikan. Kalau saya dorong itu adalah menjauh. Saya dorong ke sana. Nah, itu adalah arah sebuah gerak sejajar atau linear dengan sebuah gaya yang memberikan kepada benda tersebut. Itu hanya arahnya. Sama seperti ngukur tinggi badan. Itu sama dengan ngukur panjang badan. Bayi itu tidak pernah ditanya, bayi tingginya berapa? Mesti panjangnya berapa? Betul nggak? Karena bayi masih tiduran, masih berbaring, ya kan? Bayi dalam keadaan tidak berdiri. Tapi kalau Anda tidak pernah ditanya, berapa panjangmu? Nanti pemahaman panjang akan beda-beda nanti. Yang dimaksud di sini adalah tinggi, karena arahnya vertikal, berdiri orangnya. Nah, di sini sebuah kemampuan melakukan aktivitas itulah kita, jasad fisik kita. Kok bisa begitu? Nah, saya kebetulan ini ada contohnya yang saya gunakan ini saja. Ultra ini paling tidak ada kandungan gulanya ini. Walaupun susu, kasih coklat itu ada glukosanya. Betul nggak? Nah, glukosa itu dia adalah energi yang disebut kategori karbohidrat. Betul nggak? Berapa kalori berarti berapa besar energi yang dimilikinya. Betul nggak? Kalori adalah satuan ukuran. Saya makan pisang, makan nasi, makan itu kalori. Dan itu sebagai penyusun materi jasmani kita. Membran sel atau sel itu tersusun atas kumpulan materi-materi energi yang dinamakan glukosa. Lalu kemudian ada berupa tadi karbohidrat ya, ada protein. Susu ada kandungan proteinnya. Maka ada nanti menyusun membran sel. Ada glikoprotein campuran combine antara gula atau karbohidrat dengan protein. Ada pula susu tadi ada mengandung lemak, fatty acid, asam lemak. Maka lemak ini ada kalorinya juga, menyusun sebuah membran. Maka membran sel kita ada namanya lipid bilayer. Ya apa tidak? Lapisan lipid dua lapis. Menyusun sel. Nanti ada kolesterol dan seterusnya. Itu adalah materi fisik berupa energi. Jadi jasad jasmani kita ini adalah kumpulan energi. Maka kalau ditanya who is energy, siapakah energi itu? Energi tidak lain ya, everything is energy. Segala sesuatu yang di jagat raya ini adalah energi. Udara adalah energi. Suara AC mendesis kipasnya dari wire-nya itu adalah energi. Cahaya yang ada di ruangan ini adalah energi. Jadi segala hal adalah energi. Air ini adalah energi, kan itu. Nah, ada berapa jenis tadi yang kita sebutkan tadi? Ada 4 jenis saja di alam ini. Jadi para ahli mengatakan energi itu cukup hanya 4, yang itu nanti
Dari 4 itu ada turunan-turunan yang ada berkaitan dengan itu. Energi yang pertama apa? Energi potensial. Energi potensial. Potensial itu apa? Segala sesuatu yang namanya potensi, sesuatu yang belum dieksplorasi. Air yang ada di gelas ini adalah energi potensial. Sebelum saya sentuh, sebelum saya pegang begini, ini energi potensial. Belum diapa-apakan. Tanah di sekitar UMY yang masih sawah itu, saya sebut berpotensi atau punya potensi, memiliki potensi untuk dijadikan sebuah supermarket. Sudah ada supermarketnya belum? Belum ada. Tapi punya potensi untuk dijadikan supermarket. Jadi ada barangnya sebagai bagian yang belum dieksplorasi. Nanti kalau sudah dieksplorasi namanya nanti berubah menjadi energi yang lain, yaitu energi yang kita sebut dengan gerak atau mekanik. Ini saya pegang adalah jadi energi gerak. Ya. Jadi energi gerak, energi mekanik. Suara saya adalah energi gerak, suara mekanik. Bergerak dari mulut saya, dari pita suara, plika vokalis saya bergetar, bergerak kemana-mana. Itu adalah sebuah energi gerak. Yang berikutnya adalah energi panas. Panas itu ada berupa balon, LED, LCD, ataupun apa namanya balon bolam lampu. Itu pijaran api. Api adalah energi panas. Jadi cahaya adalah energi panas. Kalau tidak percaya, sentuh lampu itu pasti panas. Betul nggak? Kalau Anda berjemur di terik matahari pasti panas. Itu karena sumber energinya ada di matahari, terjadi radiasi sampai ke bumi, sampai ke tubuh kita. Ini namanya proses pergerakan energi. Ada energi yang keempat adalah energi yang kita sebut dengan kimia. Energi yang adanya karena sebuah reaksi, adanya perubahan. Reaksi itu artinya perubahan. Jadi kalau ada sebuah reaksi kimia, C6H12O6 plus oksigen, itu ada karbohidrat ditambahi oksigen. Ini kan terjadi sebuah reaksi, menjadi H2O, menjadi CO2, dan menjadi ATP, adenosin trifosfat. Itu terjadinya unsur atau senyawa berupa karbon dioksida, terus kemudian ada air, ada adenosin trifosfat, itu akibat dari reaksi kimia. Jadi energi air itu dalam bentuk tadi dari hasil pembakaran oksigen dan karbohidrat, itu adalah energi kimia. Nah, jadi kimia itu suatu bentuk perubahan atau reaksi, dan itulah energi kimiawi. Jadi di dalam alam itu cuma ada 4 ini, ya. Dan ini berlangsung secara siklik, terjadi perpindahan, perubahan, dan bergerak terus seperti itu. Karena itu para ahli fisika mengatakan yang namanya energi ini menganut konsep sunatullah. Sunatullah itu hukum ketetapan Allah yang kemudian ditemukan oleh para ahli dinamai dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu ada 4 postulat. Dasarnya apa 4 postulat itu? Yang pertama adalah energi tidak dapat diciptakan. Postulat pertama. Yang kedua adalah postulatnya energi tidak dapat dimusnahkan. 2 hal ini
Sebagai contoh, kita katakan air adalah energi. Postulat pertama tadi, energi tidak dapat diciptakan. Sebuah pernyataan tidak dapat diciptakan di sini, dalam bentuknya bagaimana? Apakah Anda bisa menciptakan energi, wahai mahasiswa? Bisa menciptakan energi? Bisa menciptakan air? Nggak bisa. Jadi sebuah statement postulat pertama tadi, energi tak dapat diciptakan. Loh, kok ada air? Kok sudah ada energi? Dari mana energi ini? Jadi itu sebuah pernyataan postulat untuk menyebut bahwa energi adanya dicipta oleh Sang Khalik. Sang Khalik adalah Tuhan, Allah SWT. Paham ya? Tidak ada sebuah kata Tuhan, tidak ada sebuah kata Khalik di situ. Tapi esensinya itu untuk menyebut bahwa makhluk tidak bisa menciptakan energi. Adanya energi sudah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Paham ya? Lalu yang kedua, energi tidak dapat dimusnahkan. Di antara yang hadir ini, bisakah memusnahkan air? Dari ada menjadi tiada. Bisa? Tidak bisa. Jadi mencipta adalah dari enggak ada jadi ada. Ya. Memusnahkan, meniadakan dari yang ada tanpa ada bekas. Enggak bisa kita. Jadi untuk mengatakan bahwa yang namanya sebuah energi, manusia tak mampu memusnahkannya. Nah yang ketiga, postulatnya adalah energi hanya dapat dipindah-pindah. Ini hanya untuk mengatakan bahwa manusia, makhluk Tuhan hanya mampu memindahkan dari meja ke botol ke tangan saya ini. Saya hanya memindahkan. Pabrik Lee Mineral hanya memindahkan dari sumber mata air ke botol. Betul nggak? Dan kita hanya mampu mengubah-ubah energi. Dari bentuk cair saya buat bentuk padat, jadi es batu. Saya panaskan sampai mendidih, saya ubah menjadi bentuk uap air. Oke? Siklik. Itu hanya ada di area makhluk untuk melakukan itu bisa. Bagaimana dengan yang namanya kita? Ketika masuk ke wilayah yang bukan wilayah kita, itu pasti kita stres. Ujung-ujungnya bisa bunuh diri. Maka manusia tidak boleh masuk ke wilayah area Sang Khalik. Nanti siang adalah bukan wilayah kita. Masa depan kita bukan wilayah kita. Kita hanya melakukan apa yang bisa kita kerjakan yang terbaik. Hasil masa depan milik Allah yang menentukan. Betul atau tidak? Kita tidak menentukan ujian saya nanti lulus enggak. Yang saya lakukan adalah saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh, hasil urusan Allah. Di situ aja. Kalau kita sudah berpikir hasil sekarang ini belum ada hasil, sudah saya pikirkan pasti celeleng. Kita akan celeleng. Nah, maka on the track, hukum kekekalan energi tadi. Nah, sekarang karena hukum kekekalan energi itu adalah satu bentuk siklik, makanya kita hanya begini nih. Perubahan energi hanya berlangsung dari potensial menjadi panas, bisa. Ini potensial saya kasih api di bawahnya menjadi panas, umop, mendidih. Bisa jadi dari energi kimia, sebuah reaksi dari proses pengembunan yang akhirnya jadi sebuah air, saya ubah panas. Bisa. Bisa juga dirubah dari potensial menjadi mekanik, jadi gerak. Terus sampai ininya akhirnya ruwet. Nah, saya bolak-balik ini. Ya. Tadi energi potensial sudah ya. Nah, ini tadi yang kita bicarakan. Ya. Nah,
hidup ini seperti itu. Maka ingatlah, ini sebuah sunatullah yang ada pada kita manusia, berpegang pada proses ini. Nah, sekarang ini kaitannya termofisika dan termodinamika, ada hukum-hukum yang Allah tetapkan sebelum manusia itu hadir di muka bumi, sudah ada. Dikatakan termodinamika itu berarti bicara tentang sebuah energi yang bergerak. Ya. Karena namanya panas, panas itulah yang menjadikan bergerak. Dingin, dingin itu menjadikan berhenti, tak bergerak. Karena itu mendekat rapat akhirnya nggak bergerak. Maka es batu itu nggak bergerak. Membeku itu tidak bergerak. Betul nggak? Molekulnya tidak bergerak. Itulah orang mengatakan termodinamika ini sebagai ilmu tentang bagaimana gejala energi yang selalu dinamis, selalu berubah. Dan perpindahan ini, panas itu, ya, itulah yang menjadikan sebuah jagat raya itu terjadi, ada, dan menjadi sampai hari ini ada. Karena itu suatu proses yang berlangsung ini, ya, maka keberlangsungan di dalam termodinamika ini menjadikan ada teknologi. Kalau dalam dunia teknik, ya, kenapa ada AC? Itu bermain ilmu termodinamika, bicara tentang perpindahan panas. Maka kalau di mata kuliah teknik mesin itu ada mata kuliah perpan, perpindahan panas, gitu ya. Itu mata kuliah pokok, karena esensinya di situ nanti menjadikan ada tidaknya mesin di situ. Manusia tidak jauh dengan mesin, jasad fisiknya. Maka kalau kita bicara tentang sebuah termoregulasi, berjalannya suatu sistem tubuh kita hidup, itu ada proses termoregulasi berupa termodinamika. Hukum-hukumnya adalah menggunakan hukum itu. Ya, karena manusia jasad fisik dari tanah material CHON, unsur-unsur itu. Nah, di sini di dalam konsep termodinamikanya dari makhluk hidup itu yang disebut dengan metabolisme. Kalau yang namanya bensin sebagai energi potensial ada di tangki, kemudian dia bergerak, yang tadinya potensial bergerak menuju ke karburator, menuju ke injektor, mesin injeksi itu ya. Lalu kemudian spray membuat satu kabut untuk bisa dibakar. Maka ada satu perubahan menjadi energi panas dan terjadi pergerakan mesin menjadi greng. Ada pengapian, ada pembakaran, ada energi kimia, energi panas, energi gerak. Ada 4 energi terjadi berlangsung secara simultan. Jadi itu perubahan energi, reaksi-reaksi yang berlangsung itu dari mulai potensial menjadi panas, menjadi gerak, tidak pernah disebut dengan istilah khusus. Tidak pernah. Tetapi analoginya, kalau itu tadi yang namanya bensin, saya analogikan adalah dengan nasi. Nasi untuk bisa menjadi nanti ADP, adenosin difosfat, untuk bergeraknya kita, atau menjadikan kita ATP, panas tubuh kita jadi ada, itu perubahan energinya dari potensial nasi yang di atas piring menjadi sebuah ADP, itu namanya prosesnya disebut metabolisme. Lalu pertanyaannya, kenapa ada sebuah istilah khusus bagi perubahan energi dari potensial ke mekanik, energi panas, energi kimia? Kok itu disebut dengan khusus yang untuk makhluk hidup? Makhluk hidup itu bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia.
Dalam hal ini kenapa disebut metabolisme? Apa yang Anda bisa jawab? Pengertian dari metabolisme itu apa? Apa Mbak? Metabolisme, pengertiannya darinya. Pembentuk apa? Apa? Ada yang tahu? Jadi metabolisme adalah suatu perubahan energi yang khusus terjadi pada makhluk hidup. Kenapa kok khusus untuk makhluk hidup? Yaitu karena ada sebuah syarat khusus yang kalau tidak itu dipenuhi, tidak berlangsung sebuah proses itu. Bensin untuk bisa menjadi energi panas, tidak ada syarat khusus, semuanya hanya kalau ada oksigen mesti jalan, ada pembakarnya. Manusia tanpa oksigen juga nggak bisa. Betul nggak? Nggak akan berlangsung. Karena oksigen adalah bahan bakar untuk membakar. Bukan untuk dibakar ya, untuk membakar. Kalau Anda menghidupkan lilin, di sini nggak ada oksigen, bisakah nyala? Nggak bisa. Anda bisakah menghidupkan lilin korek dres di bulan? Nggak bisa. Nggak terjadi. Sebab apa? Nggak ada oksigen. Nggak ada. Hampa. Ya, hampa. Karena itu kalau mematikan lilin atau api, cukup dikerukup gitu mati dia. Nggak ada oksigen masuk. Ya apa tidak? Tadi loh, metabolisme C6H12O6 plus O2. Tanpa O2, nothing. Nggak bisa apa-apa. Semua makhluk hidup maupun makhluk tak pernah hidup, namanya keramik, sepeda motor nggak pernah hidup, tapi kita hidup-hidupkan. Itu namanya benda tak hidup. Tapi kalau kayu, ini ada kayu, adalah benda mati karena pernah hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa dan bernyawa pasti mati. Dalam hal ini tadi yang namanya sebuah proses metabolisme ada syarat khusus yang terjadi hanya ada pada makhluk hidup, yaitu syaratnya jika ada enzim. Bisa ditangkap ya? Apakah kita menggunakan sepeda motor atau mobil, beli bensin terus bilang sama tukang bensinnya, Mas, tambahin enzim ya? Nggak ada. Betul nggak? Ngisi bensin udah ngacir. Kita nggak pernah ada tambahan untuk kasih enzim. Apa itu enzim? Apa enzim itu? Apa Mbak enzim? Enzim adalah sebuah katalisator. Itu namanya perannya. Tapi enzim itu sebetulnya apa? Yang Anda sampaikan adalah menjawab peran. Ya, tapi yang dinamakan enzim adalah protein. Ya. Enzim adalah bahan berupa protein berperan sebagai katalisator atau provokator. Loh, kok bisa disebut provokator? Ya karena tanpa dia, provokator itu apa toh? Katalisator itu mempercepat reaksi, tidak ikut bereaksi. Ayo gelut, ayo gelut, ayo gelut. Begitu gelutan, lihat tepuk tangan. Ikut nggak gelut? Enggak. Tapi nggak ada yang ayo-ayo gitu, nggak ada yang ngompori, nggak ada yang terjadi perkelahian. Enzim berperan sebagai katalisator atau provokator. Tanpa ada provokator tidak terjadi reaksi. Bisa ditangkap ya? Karena itu di dalam persoalan metabolisme ini ada syarat khusus dalam hal apa? Eksistensi protein dijaga eksistensinya agar tidak rusak lewat kondusivitas dari suhu. Gitu. Jadi suhu
yang menjaga agar supaya dia eksis hidup protein tadi tidak mengalami denaturasi, tidak mengalami rusak, pecah, dan juga bisa bekerja secara optimal. Di situ harus dijaga suhunya. Nah, maka ini disebut dengan metabolisme. Karena itu metabolisme ini hanya berupa change, perubahan, yaitu satu proses berubahnya atau berpindahnya bahan. Ketika berpindah mesti berubah. Nah, ini dalam rumus fisika namanya teori gerak. Semua benda yang bergerak pasti terjadi perubahan. Maka kalau kita ini menjadi manusia yang sulit move on, itu menyalahi sunatullah, mesti stres. Karena manusia itu bergerak, hidup manusia diciptakan bergerak, bukan untuk diam. Tidak move on artinya diam, mager, mendekati kematian. Orang mati tidak ubah, karena itu sluku-sluku batok elu, wong mati orang ubah, kan gitu, nggak bergerak. Jadi kalau kita mager, insya Allah mendekati kematian. Betul atau tidak? Pasti ke arah ke sana. Anda tidak banyak gerak, ototnya atrofi. Otak Anda nggak pernah digunakan bergerak untuk berpikir, atrofi. Dimulai dari situ. Itu konsep sunatullah. Allah menyebut la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam siapa kita itu bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Barang siapa banyak bergerak, ototnya akan hiperplasi dan hipertrofi. Tambah gede, tambah banyak serabutnya. Tambah potok, tambah kuat. Betul nggak? Tambah nikmatnya. Wala in kafartum lah, kalau kita itu kufur atas nikmat Allah, azabku pedih, kasih atrofi, kasih mengecil, serabut-serabutnya tambah susut, enggak bertenaga. Jadi itu real adanya. Maka kita ini sebetulnya adalah selalu change, selalu berubah dan terjadi perubahan. Karena itu, kalau saya minum ultra ini, lalu terjadi sebuah perubahan energi kimia dalam tubuh saya, menjadi ATP, ATP yang ada ini sudah cukup panasnya, lalu yang terjadi untuk saya ubah dalam bentuk gerak, maka ATP harus saya ubah menjadi ADP. ADP ini untuk gerak, ternyata gerakan saya ini untuk melempar sebuah kepala orang. Yang terjadi batuknya melentung. Ini berarti saya memberikan sebuah perubahan energi yang Allah berikan dalam bentuk netral. Di alam jagat raya ini Allah memberikan sebuah kualitas energi di masing-masing makhluk beda-beda. Makhluk malaikat itu punya kualitatif energi dalam bentuk satu kutub, yaitu energi kutub positif. Karena itu malaikat selalu, katakan selalu itu pasti, tidak pernah berbuat dolim, tidak pernah berbuat membangkang pada Allah yang menciptakannya. Karena itu dalam Al-Baqarah 30 malaikat menyampaikan kepada Allah bahwa bukankah kami ini selalu bertasbih mensucikan nama Engkau ya Allah. Jadi selalu. Karena itu positif, kutub positif saja. Bagaimana dengan iblis? Iblis adalah memiliki kualitatif kutub
negatif energinya. Karena itu iblis selalu berbuat fujur, berbuat jahat, berbuat negatif. Betul atau tidak? Bagaimana dengan hewan tumbuhan? Mereka netral. Karena itu dari susu sapi adalah energi netral, kualitatif energinya netral. Kalau saya makan makanan sayur, sayur adalah kualitatif netral, neutron. Bagaimana dengan jasad kita? Manusia memiliki kutub energi dua sisi, energi positif dan energi negatif. Apa dasarnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada diri manusia, jiwa manusia itu untuk berpotensi berbuat fujur, berbuat jahat, berbuat kriminal, berbuat aniaya. Dan berpotensi berbuat takwa. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Sehingga yang terjadi pada saya tadi ketika saya minum susu, energi yang ada tak ubah, yang tadinya netral saya ubah menjadi energi negatif karena mengenai kepala orang dan akhirnya berubah dari suaranya potensi menjadi energi gerak, namanya aduh, kan itu. Lalu bergerak, melendung, inflamasi, betul nggak? Terjadi peradangan. Hal yang terjadi ini namanya terjadi perpindahan energi. Tapi ingat bahwa perpindahan energi ini akan terjadi kembali ke tempat kita semula. Siklus energi. Kalau sudah terlanjur negatif, ya ini nanti akan kembali ke saya negatif. Ya, hukum kekekalan energi. Kita nggak bisa mengubah itu. Maka kalau saya gunakan minuman ini untuk kemudian menjadi energi bagi saya untuk mengajar, memindahkan menjadi bentuk energi suara yang bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua yang ada di sini, namanya energi positif, sehingga terjadi kembalinya ke saya. Loh kok bisa gitu? Ya bisa. Jadi dalam konteks itu Quran Al-Isra ayat 7 sudah mengatakan in ahsantum ahsantum. Pernah dengar ya? Jadi kita ini ketika kita berbuat baik, perbuatan baik itu hanya untuk kita. Jadi kalau saya berbuat jahat, sesungguhnya saya sedang berbuat jahat untuk kita. Betul apa tidak? Segalanya sebagaimana apa yang kuupayakan. Sebagaimana energi yang tadi. Loh kok bisa kembali ke saya? Nah karena kita punya sistem recorder yang tidak pernah rusak. Namanya Asbu Janab. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kiamat terjadi, semua porak-poranda tubuh manusia hancur berkeping-keping kecuali Asbu Janab, tulang Asbu Janab. Siapa itu? Anda tahu Asbu Janab itu adalah black box. Black box itu siapa? Ada osakrum, ujungnya koksikis. Pernah belajar anatomi ya? Ujung dari osakrum, tulang ekor, ujungnya ada koksikis. Koksikis itulah tulang sulbi. Itulah yang terjadi, mereka adalah black box. Black box itu kotak hitam warnanya oranye. Ada di ekor pesawat. Kalau yang pesawatnya jatuh, semua akan cari penumpang dan black box. Karena dia mencatat sebuah perjalanan pesawat ini, mulai pilotnya ngomong apa dengan menara pengawas, atau dengan kru pesawat, atau dengan penumpang, rekod semuanya. Jadi kalau terjadi sebuah energi yang sudah masuk ke seluruh peredaran tubuh kita, terus kemudian saya manfaatkan,
pikiran saya positif, maka langsung dicatat di sini. Tercatat. Semua terekor. Mikir baik tercatat, mikir buruk tercatat. Jadi sesungguhnya kita ini hidup dalam kondisi metabolisme berubah, mengubah. Yang terjadi ada suatu tabungan, ada deposito energi, baik energi positif maupun negatif. Dan itu nanti akan dizerokan sebelum mati. Maka tergantung hidup ini kita mengubah energinya menjadi perubahan energi apa. Jadi sebuah proses metabolisme kita ini mau dibawa kemana tergantung kita. Jiwa kita mendrive sebagai driver, pengendara. Yang nantinya itu untuk urusan dunia, yang urusan sebuah kehidupan yang abadi di akhirat, urusannya rekordernya dari malaikat atid dan raqib dan atid. Nah, di sini kalau terjadi proses metabolisme berlangsung, ini ada perubahan-perubahan yang ada prosesnya nanti berupa aktivitas kita ini bisa menjadi bergerak, ya, atau kita diam saja, sama saja kita tetap keluar terus energi itu terjadi siklus. Ya, Anda duduk di kursi, Anda diam nggak melakukan apa-apa, tidur gitu aja. Bekas duduknya mesti panas, betul nggak? Apa soalnya? Ada termodinamika. Energi bergerak dari tempat yang energi tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu sunatullah. Tidak bisa dibalik. Jadi energi bergerak dari panas yang tinggi ke panas yang lebih rendah. Jadi kita itu selalu heat loss. Maka kita harus heat production. Harus memproduksi panas. Nanti di dalam tubuh kita ada water loss. Cairan itu kita selalu terjadi keluar. Maka harus rehidrasi. Ini selalu begitu. Nah, kemudian di dalam metabolisme kita ini ada satu proses reaksi-reaksi di dalamnya berupa kaitannya dengan bahan baku tadi, bahan material kita. Itu sesuai dengan nanti jenisnya membuat derivasi, membuat turunan. Ada karbohidrat, itu bongkahan karbohidrat bisa jadi berupa disakarida, monosakarida, kan gitu kan? Polisakarida bisa jadi sampai akhirnya sukrosa, fruktosa, glukosa. Itu semua adalah derivasi, turunan. Ada bongkahan protein, nanti bisa jadi asam amino, ada porfirin dan seterusnya. Di situ derivat. Derivat itu turunan. Nah, di dalam sebuah proses metabolisme itu ada namanya ana dan kata. Ana ini nama orang. Maka ana itu bisa melakukan menyusun. Ya. Ana menyusun buku, ana menyusun kan ya. Karena disusun maka bisa terjadi bentuk. Maka anabolisme itu adalah satu pembentukan energi. Ya. Karena itu kalau sudah berbentuk disimpan, maka bisa jadi deposito. Deposit lemak jadi tinggi maka obes kan itu. Jadi berlebihan, manusia berbobot kan gitu. Jadi kalau kita melihat ada orang kok gemuk, itu manusia berbobot namanya. Ya. Jangan dikatakan gemuk, enggak sakit hati. Dia orang yang berbobot. Berbobot itu berkualitas. Gitu. Katabolisme. Katabolisme adalah memecah, memanfaatkan. Jadi ketika ada energi dilakukan katabolisme berarti dipecah-pecah lalu dimanfaatkan. Kalau orang makan itu diremukkan dulu baru dimasukkan, dimanfaatkan.
Hidup ini hanyalah dua hal ini yang harus terjadi beriringan seimbang. Ada anabolisme harus diikuti dengan katabolisme diikuti anabolisme. Terjadi tidak seimbang, tidak homeostasis, pasti bermasalah. Jadi kunci hidup sehat itu di situ. Ingin hidup langsing ini. Ya. Jadi kalau ingin hidupnya istiqomah, bukan istirahat. Ya. Istirahat itu paling gampang, yang sulit istiqomah. Itu apa? Anabolisme, katabolisme diseimbangkan. Badannya kok dari dulu sampai segini, nah ini kan ada anabolisme, katabolisme yang kita jaga. Itu adalah kewenangan wilayah kita. Ya. Jadi sesuatu yang ada intervensi manusia di dalamnya. Nah ini salah satu kita pembentukan energi yang ada tadi namanya anabolisme. Mau pilih yang mana? Ini semuanya karbu. Ya. Energi yang ada menyebabkan nanti metabolisme kita pasti akan berbeda-beda. Kok nggak bisa bergerak? Oh. Nah ini energi sebesar sekian. Ya. 3,74 kilokalori per gramnya. Tapi kita kadang makan tidak pernah bicara tentang ini. Yang kita bicara adalah menunya. Aku pengen makan apa hari ini. Kan gitu tuh. Aku pengen itu menu mesti. Yang kedua tempat. Suasana kan itu. Aku makan nggak penting rasanya. Yang penting suasananya. Wah. Makan bersama siapa kan gitu. Di lingkungan apa. Maka nggak perhatian itu. Ini sukrosa misalnya. 3,94 kilokalori. Glikogen campuran ya. Gambarnya seperti ini nih. 4,19 kilokalori. Protein khususon daging dan seterusnya ini. Protein menghasilkan sekian kilokalori. Dan ini biasanya menyenangkan, yaitu lemak. Ya, lemak ini paling tinggi di antara yang lainnya, 9,3 kilokalori. Yang aneh kalau orang itu gemuk lalu kemudian mengatakan, aku tuh kurang bertenaga. Wah, tenaganya banyak kok merasa tidak ada tenaga. Itu namanya fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibah. Kita menutupi sesuatu, mengingkari terhadap nikmat Allah. Mau energinya ada kok dikatakan nggak ada. Nikmat dari Tuhanmu yang mana kita close di dalam hidup ini. Ya. Ini, jadi kalori yang paling banyak di situ. Oke, nah ini satu proses pemindahan panas. Ada proses perpindahan panas. Ada transfer panas. Hidup ini selalu begini ya. Ada satu konveksi, ada radiasi, ada konduksi, ada radiasi. Tergantung pergerakannya seperti apa. Nah, reaksi di dalam tubuh ini juga berlangsung. Ini reaksi kimia dalam tubuh banyak tergantung pada temperatur. Karena itu mengapa suhu badan kita sangat tergantung. Ya. Ya, tubuh kita ini sangat tergantung dengan suhu kita. Normal tubuh kita berapa suhunya? 36. Nah, sampai 37,5. Oke. Kenapa segitu? Iya, kenapa set point dibuat segitu? Wah, itu sudah kodrat, Pak. Wah, itu sudah qadarullah. Nah, kenapa dikodarkan segitu? What's happened? Ada apa? Nah, sekitarnya. Tadi kembali ke mengapa atau pertanyaan saya yang berkaitan dengan protein. Enzim. Enzim itu hanya bisa eksis dalam kisaran suhu tadi. 36,5 sampai 37,5. Ini hanya untuk
optimalisasi kerjanya. Optimum, apa itu optimum? Bukan maksimal. Optimal itu adalah kondisi terbaik. Kalau maksimal itu mentok. Mentoknya suhu manusia 42 derajat itu kalau lebih wassalam. Ya kan? Dalam keadaan begitu, kalau itu suhunya sampai 41,5, kumpulkan dan doakan. Karena ini secara teoritis sudah tidak akan ada harapan kalau sampai 42. Itu yang terjadi, denaturasi si enzim kita. Rusak, maka off, mati. Di 35 ini suhu terendah yang bisa kedih-kedih. Hipotermia yang tidak bisa tertolong kalau sudah lewat kurang dari 35. Maka kenapa termometer itu suhunya untuk suhu badan hanya skalanya 35 sampai 42. Karena itu enggak ada yang hidup di bawah atau di atas itu. Paham ya? Jadi set point kita, kenapa poin kita itu di situ disetting oleh sistem tubuh kita. Yang membuat settingan siapa? Allah. Kenapa dibuat segitu? Nah, korelasinya di situ. Hubungannya adalah di fungsi dari ini. Enzim sangat tergantung pada temperatur. Manusia dalam hal ini dibekali oleh Allah dalam bentuk hipotalamus sebagai termoregulator, sebagai pengatur suhu. Nah, maka saya sering katakan hipotalamus itu memiliki talenta yang banyak, multi talenta. Talenta yang ada diantaranya adalah dia sebagai neuroendokrin. Neuroendokrin dia sebuah sistem saraf pusat, tapi juga sebagai sebuah kelenjar endokrin, penghasil hormon. Menghasilkan hormon apa? Hipotalamus itu. Apa? Ada yang ingat, ada yang lupa? Hah? Hormon yang untuk nanti supaya berkaitan dengan perintah metabolisme. Apa kira-kira? Apa kira-kira? TRH, bukan THR. TRH itu thyroid releasing hormone. Thyroid releasing hormone adalah dihasilkan oleh hipotalamus. Dialah yang nanti menstimulasi hipofisis anterior untuk menghasilkan suatu TSH, thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone yang nanti akan menstimulasi sebuah rangsang ke kelenjar tiroid. Tiroid itu di sini, yang akhirnya dia menstimulasi untuk memproduk T4 dan T3. Tiroid yang berupa tiroksin T4 dan T3, triiodothyronin gitu. Itu yang nanti akan menstimulasi metabolisme. Jadi metabolisme itu berlangsung bisanya jika terkondisi temperatur tubuh kita istiqomah, normal, dengan baik. Gitu. Menurunnya reaksi kimia tubuh seiring dengan menurunnya temperatur. Ini menurut hukum Van Hoff. Jadi reaksi-reaksi kimia tadi yang namanya metabolisme bisa ngedrop jika suhu kita ngedrop.
Karena itu hidup kita oleh Allah dibekali kontinuitas, stabilitas lewat termoregulator itu, lewat hipotalamus. Karena itu kita masuk golongan makhluk hidup yang pengetahuan, regulasi aja susah banget ngomongnya, dengan model homotermal. Homotermal itu artinya biarkan suhu lingkungan itu berubah sebesar berapapun, aku tetap 36,5 sampai 37 derajat. Saya berada di kutub di negatif derajat Celcius, maka aku tetap menjadi 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Silahkan lingkungan berubah, aku tetap segitu. Jadi manusia harus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, bahwa tubuhmu bisa begitu itu bukan diam seribu bahasa, tapi berupaya keras melakukan untuk mengendalikan agar stabil. Jangan kita seperti makhluk di luar manusia yang kategori poikilotermal. Poikilotermal itu seperti apa? Contohnya katak. Suhu lingkungan dingin, dia ikut dingin. Suhu lingkungan panas, dia ikut panas. Poikilotermal, suhu badannya selalu berubah-ubah mendekati suhu lingkungan. Jadi katak itu bisa terjadi suhunya 2 derajat Celcius. Kenapa? Dia berada di air es batu. Karena mendekati. Loh kok bisa begitu? Dia berkemampuan untuk menunda proses metabolisme berjalan. Kalau tumbuh-tumbuhan masih bisa sampai tidur panjang, namanya dormansi. Lungsu itu didiamkan di es batu, dimasukkan freezer, di es batu, nggak apa-apa dia. 6 tahun di freezer, nggak apa-apa. Tapi setelah dia dikeluarkan, ditaruh di tanah, tumbuh tunas ya. Betul atau tidak? Dorman. Dia bisa tidur panjang. Manusia tidak, selalu metabolisme berlangsung. Lewat upaya-upaya keras. Jadi manusia kalau jadi manusia kok mudah terombang-ambing oleh lingkungan, itu manusia asfala safilin, serendah-rendah makhluk, tidak pernah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah tubuhmu itu dengan nama Tuhanmu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita tahu aku tubuhku itu bisa meregulasi seperti itu, ya aku harus menyilahkan saja pada lingkungan, silahkan engkau menyakitiku, aku tak akan sakit, kan gitu. Silahkan engkau mem-PHP, aku tak akan ter-PHP-mu. Nah, jadi suhu kita stabil, mentalitas kita stabil. Ini jadi tubuh kita berupaya untuk itu. Ada proses konduksi itu sentuhan. Maka kalau saya duduk di kursi ini, nah proses yang terjadi adalah bersentuhan. Tubuh akan memindahkan panas yang lebih rendah ke lingkungan yang lebih rendah. Mesti begitu. Maka kecepatan konduksi ini tergantung bagaimana perbedaan temperatur antara yang disentuh dengan yang menyentuh. Maka tubuh manusia yang demam disentuh oleh orang yang tidak demam, yang demam tadi, kamu kok dingin, sebenarnya kamu kok panas, karena terjadi perbedaan yang signifikan. Nah, material yang dalam kondisi logam sebagai bagian yang konduktor terbaik. Nah, konveksi ini disebabkan aliran dari massa jenis udara yang sangat ringan, massa jenisnya. Ya, dibanding udara di sekitar yang dingin, maka ada konveksi. Ini konveksi itu terjadinya proses yang akhirnya bisa berlangsung
Air laut yang di permukaan pindah ke bagian dalam, yang dalam naik ke atas. Ini terjadi unwilling, terjadi berputar. Jadi semua digerakkan oleh Allah lewat konsep hukum-hukum ini. Nah, dalam termodulasi suhu badan kita ini, dalam bentuknya tadi yang saya sebutkan ada hipotalamus tadi, ya, sebagai bagian termoregulator ini, yang nanti akan memposisikan agar homeostasis. Jadi misalnya begini, kalau saya berada dalam sebuah lingkungan suhu dingin, AC ini kira-kira menurut Anda berapa derajat Celcius udaranya? Misal kita setting 16 derajat, gitu. Paling rendah kan di remote-nya itu kan 16 ya. Oke. 16. Tubuh kita 36,5 derajat. Oke. Tinggi mana dengan suhu lingkungan? Saya berada di ruangan ber-AC. Tinggi mana suhunya? Suhu tubuh kita kan lebih tinggi kan? Maka panas tubuh saya bergerak menuju lingkungan. Tadi saya sebut heat loss. Oke? Heat loss. Bagaimana ketika kita heat loss? Selalu diikuti water loss. Kenapa water loss? Nah, sekarang gini. Ketika saya berada dalam sebuah lingkungan ini, maka panas kita yang hilang, bagian tubuh saya ada reseptor dingin yang mendeteksi sebuah suhu lingkungan. Lalu reseptor dingin menyampaikan ke otak, bilang ke hipotalamus, mus. Nah, ini panas, banyak yang keluar dari tubuh. Nah, terus hipotalamus bilang, oke, siap. Saya akan melakukan suatu upaya antisipasi. Apa yang dilakukan? Yaitu dia mengeluarkan tadi yang saya sebut TRH, thyroid releasing hormone. Thyroid releasing hormone lalu melakukan stimulasi kepada yang namanya hipofisis anterior. Tadi yang saya gambarkan di sini ada anterior hipofisis. Oke. Yang berlangsung di situ, dia bagian anterior hipofisis mengeluarkan TSH, thyroid stimulating hormone, TSH. Dan TSH itulah yang dia nanti akan merangsang tiroid tadi. Dalam bentuk tiroid itu, dia akan keluarkan berupa T4 dan T3. Dan dialah kemudian beredar di darah masuk ke mitokondria. Kenapa dia berkantor di mitokondria? Karena mitokondria di situ sebagai bagian sebuah lembaga organisasi di dalam sel-sel tubuh ini berperan untuk melakukan proses metabolisme. Dialah yang punya zat enzim yang namanya enzim fosforilase oksidatif. Yang kemudian bahan-bahan baku yang dia ada dari nutrisi yang masuk, disitulah yang kemudian dia untuk olah bakar. Karena itu tadi ada reaksi menghasilkan produk berupa CO2, berupa air, berupa ATP. Jadi panas yang hilang tadi diproduksilah yang namanya ATP. Kan? Lalu ada tambahan air. Maka tubuh kita itu nggak bisa minum air, ketambahan air. Kenapa? Karena dihasilkan produk air dari metabolisme kita. Sehingga plasma darah yang ada di pembuluh darah ketambahan air. Oke.
Kalau ketambahan air nanti bisa jadi masalah, namanya bisa mengganggu tekanan darah. Sehingga di situ harus dikeluarkan air dari peredaran darah lewat ginjal. Lewat perintah di posterior hipofisis. Di situ ada pengendalian ADH, ada pengendalian dari ginjal membentuk renin, kan itu. Nah, karena dia dalam bentuknya adalah ini kebanyakan, perlu dikeluarkan, sudah, keluarkan. ADH kamu jangan kerja dulu ya, kamu ada di kamarmu saja, nggak usah keluar-keluar. Nah, yang berikutnya, renin yang bekerja untuk supaya pipis. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang dingin, bagaimana? Pipas pipis. Betul kan? Pipasnya nggak apa-apa, pipisnya itu. Jadi heat loss, water loss. Betul nggak? CO2 keluar, itu diikuti uap air yang keluar. Jadi kita diam aja itu water loss. Mau bernafas kok. Nggak percaya, kasih tisu. Mesti basah tisunya. Jadi kayak anduk, lembab. Ada H2O. Jadi upaya tubuh kita berada di lingkungan dingin pasti butuh bahan baku. Makanya di berada lingkungan dingin itu kita lapar. Betul apa tidak? Kenapa lapar? Nah, tadi dibakar supaya untuk suhu tubuh supaya panas tidak kehilangan, jadi nggak seimbang. Jadi tubuh kita itu bukan diam, tapi kerja keras untuk menghadapi lingkungan agar konsisten. Orang sabar itu bukan diam, orang sabar itu melakukan action yang tidak perlu tahu lingkungan kita beraction apa. Ya apa tidak? Jadi sabar itu tidak diposting di status, beginilah cinta itu memang keras, sabar, ini sih kecewa ini. Nah, jadi yang namanya kita itu dalam keadaan menghadapi lingkungan itu belajarlah dengan tubuh kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah kita, pasti kita akan mengenal Tuhan kita. Betapa Allah menciptakan kita sophisticated, sangat canggih sekali. Sehingga kita makan di lingkungan yang dingin, makan apa aja enak. Kenapa? Sebabnya lapar. Betul atau tidak? Jadi kalau di tempat yang dingin, makan pakai nasi kucing plus sambal teri sudah enak. Ya, itu yang terjadi karena lapar. Nah, kalau kita berada di lingkungan dingin dalam keadaan nggak bawa makanan, namanya menyiksa diri, dolim. Apa itu dolim? Dolim itu menempatkan segala sesuatu tidak pada proporsinya. Mau di tempat dingin kok nggak sanggup makanan agar cukup bahan bakar kita. Namanya tidak proporsional, nggak adil. Akibat ketidakadilan, aniaya, menganiaya kita sendiri. Jadi yang terjadi pada kita sesungguhnya akibat ulah kita terlebih dahulu dari tangan-tangan kita yang kita sudah lupa. Betul ini? Itu kata Allah begitu. Semua kebaikan itu hanya Allah, datang dari Allah. Kalau ada keburukan itu akibat ulah tangan kita sebelumnya yang kita sudah lupakan itu. Jadi kalau kita sakit itu sebetulnya akibat ulah kita yang terdahulu menghiraukan atau abai, tergantung kita. Kalau abai ya kita seperti itu.
Jadi kalau di tempat dingin, hati-hati. Suhunya dingin terasa sejuk, sejuk itu bayangannya adalah air. Maka orang tidak terasa haus. Maka orang kalau kebiasaan minum hanya berdasarkan haus dan tidak, maka di lingkungan ber-AC dia dehidrasi tak terasa. Betul nggak? Itulah yang menipu kita. Sehingga banyak kasus-kasus dehidrasi yang akhirnya terus kronis, kebiasaan terus begitu kurang minumnya, nanti ginjalnya yang jadi masalah. Ginjalnya jadi iritasi, jadi terjadi gangguan gagal ginjal bisa berakibat fatal. Itu karena lifestyle, gaya hidup yang salah. Jadi kita ini berada di lingkungan dingin karena pipas pipis males minum. Nanti kalau saya minum pipis lagi, nggak usah begitu aja pipas pipis kok. Nah mendingan minum tapi juga pipis. Wong pipis itu kalau nggak dikeluarkan tidak membuat kaya kok. Betul atau tidak? Apa kalau disimpan pipisnya nanti menjadi kaya? Enggak. Ikhlaskan saja pipis. Kalau Anda kuliah dalam keadaan kuliah minta izin ke belakang sini, silahkan kok, nggak usah bingung-bingung. Ya. Gitu. Lalu bagaimana jika kita berada di lingkungan yang panas? Hukum termodinamika yang terjadi bagaimana? Ketika kita berada di lingkungan panas, panas ini misalnya di Mekah kemarin suhu bisa sampai 45 derajat Celcius ya. Waktu kemarin terakhir saya umroh itu posisinya 42. Pas haji kemarin itu sekitar 45-an derajat. Ada juga yang dulu pernah 50 derajat. Itu panas yang lebih dari suhu tubuh kita. Maka yang terjadi panas dari lingkungan nambahi panas tubuh kita. Datang kemari, bagaimana tubuh? Enggak, aku enggak mau ketambahan lebih dari itu, aku harus keluarkan. Jadi manusia itu ketambahan dari lingkungan dia mengeluarkan, maka dia terjadi peregangan, melebar pori-porinya, mengeluarkan evaporasi. Terjadi penguapan, terjadi panas dikeluarkan dari tubuh yang diikuti water loss. Dalam bentuk seperti itu panas juga berkurang. Dan di dalam otak kita, maka hipotalamus diperintahkan untuk supaya karena panas kita ini ketambahan panas lingkungan, mus tolong jangan diperbanyak untuk metabolisme. Oke, saya tahan diri, kendalikan untuk tidak mengeluarkan rangsang untuk metabolisme lebih meningkat. Sehingga orang di tempat panas itu nggak enak untuk makan. Yang enak hanya apa? Minum. Karena apa? Haus. Kalau itu terasa haus. Kok bisa? Kalau suhu lingkungan panas diikuti lingkungan itu lembabnya kurang, kering, kelembabannya rendah, artinya kering, maka orang tak terasa kena dehidrasi sebab keluarnya keringat tidak terasa dia keluar karena nggak membasahi bajunya. Nggak ada sebuah indikator yang bisa ditangkap oleh kita. Oleh karena itu, sama di lingkungan AC ini, udaranya kering. Betul atau tidak? Kering karena kelembabannya disedot oleh AC. Dikemanakan? Dikeluarkan lewat pipa. Maka ini di bawahnya ada pipa kan ini. Pipa bawah ini adalah air yang akhirnya netes-netes. Betul atau tidak? Sehingga ruangan ini dibuat kering. Sejuk, kering. Maka kalau nggak hati-hati kulitnya besisik. Gitu. Lalu kalau di tempat panas dan kering tadi, dia haus nggak terasa karena panas keluarnya uap air tidak pernah dia rasakan. Sehingga dia kalau kurang minum tahu-tahu kolaps. Heat stroke bisa terjadi. Heat cramp terjadi. Bisa kolaps mati. Nah, air yang ada dalam tubuhnya berkurang, seperti radiator mobil, kalau airnya kurang, temperatur mobil panas. Betul nggak?
Maka air tubuh harus ditambahi sehingga orang panas ini kepanasan harus diperbanyak minumnya. Rehidrasi untuk meredam panas. Dalam keadaan seperti itu, di tempat yang panas, kita dipertahankan suhunya agar tidak ketahan panas tadi, tidak menambah nafsu makan. Nah, jadi kita ternyata harus banyak-banyak belajar dari sistem termoregulasi ini. Kenapa? Jangan banyak menumpuk-numpuk. Hidup ini senantiasa berbagi atau memberi, bersedekah, ya. Selalu kita keluarkan terus. Maka saya kemarin 3 hari yang lalu membuat quote, ya, quote-nya salah satu berkaitan dengan kualitas diri, ya. Kualitas diri kita ini bukan ditentukan oleh seberapa tinggi orang lain menghormati dan menghargai kita. Menghormati dan menghargai kita setinggi-tingginya itu bukan menunjukkan bahwa kita punya kualitas diri. Ya. Justru yang terjadi, kualitas diri ini terjadi ditunjukkan dari seberapa besar kemanfaatan kita terhadap orang banyak. Saya berkarir misalnya bisa sampai kaya raya, kan saya mendapatkan sesuatu. Kekayaan saya ini menjadikan saya dihormati dan dihargai oleh orang lain. Itu bukan menunjukkan kualitas saya. Saya belajar dengan baik, karir saya bisa sampai menjadi profesor dihormati, dihargai. Itu bukan menjadi kualitas diri saya. Saya menjadi orang berkedudukan jabatan tinggi. Jabatan saya sangat tinggi di negeri ini, paling nomor 1, menjadi RI 1. Itu bukan menjadi kualitas diri. Tapi bagaimana saya punya peran yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi sifatnya adalah apa yang bisa kita keluarkan. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Kalau saya punya karir yang bagus, kalau hanya untuk saya sendiri, ngapain? Tidak ada. Orang lain menghormati saya karena saya sedang bergelar, sedang beraktivitas, belum pensiun. Nanti kalau sudah pensiun, nggak ada yang menghormati. Betul nggak? Harta saya hilang, maka saya akan menjadi tidak dihormati. Tapi bagaimana saya bisa? Nah, itu termoregulasinya begitu. Jadi kalau kita itu banyak berbagi keluar, terus itu justru akan memberi kesempatan kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Itu prinsipnya di situ. Nah, disinilah katabolisme dan anabolisme berlangsung. Makanya ketika saya makan adalah proses yang berikutnya ada anabolisme. ATP itu mau digunakan apa enggak? Kalau enggak nanti disimpan. Kalau sudah untuk suhu panas, sudah cukup untuk panasnya. Yang namanya panas sudah cukup, tidak akan ditambahi panas lagi, enggak. Disimpan dalam bentuk glikogen. Betul atau tidak? ATP enggak digunakan, disimpan dalam bentuk glikogen. Di mana penyimpannya? Otot dan hati. Maka jangan banyak apa-apa masukkan ke hati, ke bayi. Nanti glikogen nggak sempat disimpan di situ, sudah penuh dengan banyak yang kita apa-apa masukkan ke hati. Yang berikutnya, di hati dan otot hanya 3 hari. Nggak dipakai, dipindah, diubah menjadi lemak. Jadi kalau reservoirnya itu tidak dimanfaatkan, maka diubah, disimpan agar lebih panjang penyimpanannya, diubah jadi lemak. Maka kalau saya makan itu hanya karbo, itu ya bisa gemuk, sebab
depositonya lebih banyak. Karena itu anabolisme banyak, maka ini jeleknya ke sana. Karena apa? Katabolismenya tidak banyak. Dengan demikian saya menjadi manusia dengan indeks massa tubuh bisa besar. Betul Pak tidak? Jadi kaitannya dengan semua termoregulasi pasti bermain ke sini. Jadi ke sini ini jelek ke sini. Kalau begini namanya sakit, kalau begini namanya sehat. Jadi area sehat adalah keseimbangan antara anabolisme dan katabolisme. Dan karena ini untuk sehat ini nggak mudah, sebab apa? Makan itu ada mindset. Ya, makan itu ada mindset. Bergerak itu ada mindset. Coba saya tanya pada yang hadir di sini. Kalau Anda makan, pernahkah Anda memperhitungkan kalori yang masuk dalam tubuh kita? Enggak. Aku pengen. Nah, pengen itu mesti yang enak-enak. Yang enak ku makan, yang tak enak ku tendang, kan gitu. Itu mindset makan adalah dari otak kita yang menyebabkan kita nggak sadar bahwa ini depositonya akan meningkat. Mindset yang berikutnya, kalau aku makan itu namanya makan nasi, kalau belum makan nasi hurung makan. Betul atau tidak? Ada yang begitu? Banyak. Jadi kalau aku belum makan nasi, walaupun aku makan arem-arem, enggak, itu snack. Nasi yang dibungkus daun namanya snack. Arem-arem itu loh. Kamu udah makan? Belum. Nah tadi itu arem-arem. Nah itu kan snack. Mindset. Nasi itu harus di mangkok, harus di piring, kasih kuah, kasih lauk. Nah itu nasi. Itu mindset. Maka orang suruh tidak makan nasi susah, sebab mindset. Dulu ada orang tanya kepada saya, kok bisa ya nggak makan nasi? Oh bisa, oh saya tuh pikiran saya yang saya putar, krek. Saya 3 tahun nggak makan nasi. Mengubah, bukan karena sakit. Lalu pertanyaannya, selain itu makan yang lain aja? Enggak tak ganti pakai roti, enggak. Namanya itu hanya ganti bahan baku. Betul nggak? Hanya gara-gara COVID saya kena, kemudian saya harus di Unires, yang terjadi makan saya harus disuplai, maka saya harus makan nasi. Jadi berpuasanya makan nasi, mukah di situ. Sehingga sekarang saya makan nasi, nasinya 1/4. Paling 2-3 sendok nasi. Nah, jadi gara-gara itu. Dan kenapa tetap bisa hidup? Oh, bisa, wong karbohidratnya pakai yang lain. Yang lain itu apa? Buah ada. Betul enggak? Loh, apa enggak? Ngelih. Oh, ngelih dan tidak itu otak kok yang makan. Aku wareg, sudah wareg itu. Udah kenyang. Jadi kenyang dan tidak itu di sini. Enak dan tidak bukan di sini. Tapi di sini. Betul atau tidak? Kalau Anda levelnya masih makan itu enaknya di lidah, gampang ketipu. Ya. Jadi enak itu bukan di lidah. Lidahnya kacau, demam sudah menjadi makanan yang sama enaknya jadi pahit. Kan gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang katabolismenya tinggi, bergerak banyak tapi asupan kurang? Nanti kalau jalan di luar ada anjing, diikuti anjing, ditubur anjing. Kenapa? Kurus. Balung dan kulit berjalan, tubur anjing nanti. Katabolisme. Jadi katabolisme jeleknya ke sini, yaitu penyakit. Nanti kalau anak-anak jadi stunting kan gitu. Kalau Anda namanya gizi buruk nanti. Gizi buruk tidak mesti status sosialnya rendah. Orang yang berstatus tinggi, gizi buruk terjadi. Dulu guru saya Prof. Ismadi, itu suami istri profesor, ahli gizi lagi istrinya. Anaknya meninggal kurang gizi. Jadi berstatus sosial tinggi dan rendah itu enggak ada hubungannya. Ya, jadi mindset gaya hidup. Betul atau tidak? Itu suhu berkaitan dengan katabolisme. Maka bagaimana kita bisa mengatur diri, mendrive kita. Nah ini dengan ini kan beda nih ya.
tidak seimbang yang satu ya. Anabolisme sama dengan katabolisme. Nah, jadi kekar, ototnya banyak ya. Anabolisme lebih tinggi di sini daripada katabolisme. Jadi keseimbangan itu yang memang tidak. Nah ini semua yang terjadi heat loss pasti akan diikuti dengan heat production. Heat loss terus nggak ada heat production, hipotermal. Ya. Harus seimbang. Nah ini kita tadi yang kita bicarakan. Kita selalu berada di lingkungan yang bisa evaporasi, bisa radiasi dari lingkungan, dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada enggak? Cukup jelas? Jadi diam saja seseorang itu sudah selalu terjadi perubahan-perubahan di dalam dirinya. Jadi manusia selalu berubah. Ini kita berada di lingkungan panas yang bisa terjadi, lingkungan itu bisa 46 derajat Celcius lebih tinggi ya akan keluar. Jadi tetap ada masukan, ada keluar. Jadi kita itu selalu begitu. Kita inginnya dapat masukan terus, nah bahaya. Makanya kita harus hidup itu berbanyak sedekah. Memberikan ruang space kosong untuk bisa diisi dari luar. Itu. Ya, ini keseimbangan panas dan keringat itu juga kita harus antisipasi. Ini sampai gobios kayak gini ya. Olahraga ketika kita bisa gobios ini jangan dilihat hanya air yang keluar, ada bagian-bagian dari NaCl kita hilang ya. Namanya mineral itu hilang, ikut keluar. Maka baju kita ini, batik ataupun hem yang Anda punya itu kalau kena keringat terus ini rusak, betul nggak? Aus yang akibat dari garam. Maka rehidrasinya tidak cukup hanya dengan air, tapi air yang mengandung isotonik supaya terjadi keseimbangan yang kembali semula. Oke, ada pertanyaan? Wahai orang-orang yang berpikir? Ya, saya kira kalau tidak ada kita cukupkan ya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.